Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad M. Syafi'i dari SMP Negeri 56 Surabaya, kelas 8C nomor absen 3. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Uji Zat Pemanis Alami dan Pemanis Buatan. Nah, inilah tahapan proyek saya. Yang pertama, exploring, yaitu dokumentasi minat siswa dan permasalahan yang ditemukan. Yang kedua, planning, yaitu dokumentasi Thin Model Canvas atau TMC. Yang ketiga, doing, yaitu dokumentasi saat membuat proyek. Yang keempat, communicating, yaitu dokumentasi saat presentasi hasil proyek. Yang kelima, refreshing, dokumentasi refleksi. Nah, yang pertama yaitu exploring potensiku. Perkenalkan, nama saya Ahmad M. Syafi'i, seorang laki-laki berumur 14 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 8C dari SMP Negeri 56 Surabaya. Bisa dikatakan saya memiliki bakat dan minat saya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti praktikum uji zat pemanis dan pemanis buatan. Pada waktu SD, saya suka praktikum di kelas. Tapi waktu SD, alat dan bahan yang kurang maksimal dan menggunakan alat yang seadanya saja. Setelah berkembang naik ke SMP, saya memaksimalkan praktikum untuk menambah wawasan yang luas. Di SMP saya, yaitu SMP 56, alhamdulillah alat dan bahan yang maksimal dan cocok untuk dibuat praktikum untuk saya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk praktikum di kelas. Bukti eksplorasi permasalahan. Permasalahan saya yaitu seperti potensi saya yang sebutkan tadi, kekurangan bahan praktikum pada waktu SD. Pada waktu SMP, saya memaksimalkan praktikum yang lebih baik lagi. Dan banyak orang-orang yang di luar mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bagus untuk kita konsumsi. Dan juga untuk bisa merusak kesehatan kita apabila menggunakan dengan pemanis buatan, bisa terjadi seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Ide solusi saya, pemanis alami yang harus kita konsumsi, pemanis buatan harus kita hindari. Karena jika kita konsumsi, bisa merusak kesehatan kita, yaitu penyakitnya seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Andai saja banyak orang yang mengetahui dampak dari zat pemanis tersebut, tidak ada yang sakit. Untuk berkontribusi mengenai masalah ini, saya berencana untuk menggunakan bakat saya untuk membuat orang-orang di sekitar kita sadar dengan pemanis buatan mengenai masalah ini. Dengan alat praktikum seadanya, di sekolah saya gunakan untuk praktikum zat pemanis. Saya berharap bahwa saya dapat menarik perhatian masyarakat khalayak ramai, lebih utamanya generasi muda mengenai hal ini. Generasi muda harus melestarikannya dan mensosialisasikan kepada semua masyarakat Indonesia untuk mengetahui dampak pemanis buatan. Latar belakang dari proyek saya yaitu ide proyek saya yang saya kerjakan pada kelas 8 ini adalah menguji pemanis alami dan pemanis buatan. Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah. Rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit diketahui dapat mencegah penyakit jantung karena mengandung kurkumin. Kunyit memiliki antioksidan dan anti-inflamasi. Pada kunyit juga dapat mengetahui zat aditif dan zat adiktif pada makanan maupun minuman. Pemanis alami yaitu bahan pemberi manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Pemanis alami mengandung banyak kalori
sehingga bila berlebihan konsumsikan menyebabkan kegemukan hingga diabetes. Saat ini, kebanyakan orang suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang yaitu pemanis buatan. Maka dari itu, pemanis buatan dapat merusak kesehatan kita. Kita dapat mengetahui bahan yang kita konsumsi dengan bahan yaitu kunyit. Hal itu disebabkan oleh pemanis buatan memiliki kemanisan yang sama, bahkan lebih jika dibandingkan dengan pemanis alami. Tetapi, penggunaan pemanis buatan yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak baik yang disebabkan oleh pemanis buatan. Antara lain, sakit kepala, mulut kering, mual, dan kanker kandung kemih. Dari Whithouse et al. 2008. Tujuan saya pada proyek ini, saya untuk menganalisis kadar pemanis buatan sebagai bahan tambahan pangan dalam minuman jajanan yang dijual di pasaran. Hasil dari praktikum saya membuktikan bahwa pemanis buatan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Contoh pada Marimas membuktikan bahwa Marimas terbuat dari bahan pemanis buatan dengan warna yang pekat dan endapan yang banyak sekali. Pada gula pasir membuktikan bahwa gula terbuat dari bahan pemanis alami yang warnanya tidak pekat dan tidak ada endapan sekali. Maka dari itu, kita harus konsumsi makanan dan minuman yang berbahan pemanis alami dan tidak membahayakan kita dari penyakit. Manfaat. Target pasar 1. Mendapat informasi yang penting mengenai bahaya pemanis buatan. Yang kedua, mendapatkan informasi yang penting mengenai manfaat pemanis alami untuk tubuh manusia. Yang ketiga, mengetahui cara membuktikan zat pemanis alami dan pembuatan. Target pengembangan ide proyek. Yang pertama, target market, membuat produk yang bisa memeras kunyit dengan cepat dan mendeteksi pemanis pada minuman. Yang kedua, target eksekusi ide. Mengembangkan bahan uji zat pemanis semakin banyak lagi untuk dipraktikumkan. Nah, sekarang kita pada alat dan bahan pada praktikum. Yang pertama, tabung reaksi. Yang kedua, pipet. Yang ketiga, beker gelas. Yang keempat, gelas ukur. Yang kelima, air. Yang keenam, gula pasir. Yang ketujuh, teh jus. Yang ke-8 dan Marimas. Nah, kita masuk pada langkah-langkah cara pembuatan. Prosedur atau cara pembuatan. 1. Yang pertama, kita masukkan gula pasir. Yang pertama, gula pasir. Langkah-langkahnya, masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Setelah air 10 ml, masukkan beker gelas. Masukkan 2 sendok kecil gula pasir ke dalam beker gelas. Aduk hingga merata hingga menjadi larutan. Setelah diaduk, masukkan ke dalam tabung reaksi. Teteskan 3 kunyit ke dalam tabung reaksi. Terus dikocok hingga merata. Yang kedua, itu air. Masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Setelah air 10 ml, masukkan ke beker gelas. Terus masukkan ke dalam tabung reaksi. Teteskan 3 kunyit ke dalam tabung reaksi terus hingga dikocok hingga merata. Yang ketiga,
sari manis. Masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Setelah air 10 ml, masukkan ke dalam beker gelas. Terus masukkan 2 sendok kecil sari manis ke dalam beker gelas. Terus kita aduk hingga merata hingga menjadi larutan. Setelah diaduk hingga rata, masukkan larutan tersebut ke dalam tabung reaksi. Teteskan 3 kunyit ke tabung reaksi, terus kita kocok untuk menjadi rata. Yang keempat yaitu teh jus. Masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Setelah air 10 ml, masukkan ke beker gelas. Terus kita masukkan 2 sendok kecil teh jus ke dalam beker gelas. Terus kita aduk hingga merata hingga menjadi larutan teh jus. Setelah diaduk, masukkan ke dalam beker tabung reaksi. Teteskan 3 kunyit ke dalam tabung reaksi, terus kita kocok hingga merata. Yang kelima, kita masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Setelah air 10 ml kita masukkan ke dalam beker gelas. Terus kita masukkan 2 sendok kecil marimas ke dalam beker gelas. Terus kita aduk hingga merata hingga menjadi larutan marimas. Setelah diaduk hingga rata, masukkan ke dalam tabung reaksi. Teteskan 3 kunyit ke dalam tabung reaksi. Terus kita kocok hingga merata hingga menjadi larutan marimas. Nah, itulah hasil dari latar belakang saya, tujuan, manfaat, target, dan cara-cara pembuatan pada uji pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, yang ketiga yaitu doing, yaitu dokumentasi saat membuat proyek. Yuk simak video berikut tentang video proyek saya saat melakukan menguji pemanis alami dan pemanis buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodini dari SMP Negeri 56 Surabaya, kelas 8C. Saya akan menguji zat pemanis. Alat-alat yang diperlukan ada pipet, tabung reaksi, beker gelas, dan gelas ukur. Bahan-bahan yang diperlukan ada air, gula pasir, sari manis, teh jus, dan marimas. Yang pertama-tama, masukkan air sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Masukkan air ke beker gelas. Masukkan gula pasir secukupnya. Aduk hingga merata sampai mencampur air dengan gula. Masukkan air gula ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan kunyit sebanyak 3 tetes. Nah, setelah
kita sudah memasukkan 3 tetes, kita aduk hingga merata sampai mencampur semuanya. Yang kedua, masukkan air sebanyak 10 ml ke gelas ukur. Masukkan air ke dalam beker gelas. Kita aduk hingga merata. Kita masukkan ke tabung reaksi. Ini hanya air saja. Masukkan kunyit sebanyak 3 tetes ke dalam air. Jika sudah 3 tetes, aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Masukkan air ke dalam beker gelas. Sekarang mencoba dengan sari manis. Masukkan sari manis sebanyak 2 sendok. Setelah 2 sendok, kita aduk hingga merata. Hingga menjadi larutan. Jika sudah merata, masukkan larutan sari manis ke dalam tabung reaksi. Terus kita masukkan kunyit ke dalam larutan sari manis sebanyak 3 tetes. Hingga sudah 3 tetes, kita aduk hingga merata. Yang keempat, masukkan air 10 ml ke dalam gelas ukur. Jika sudah, masukkan air ke dalam beker gelas. Masukkan teh jus 2 sendok. Setelah 2 sendok, kita aduk hingga merata hingga mencampur menjadi larutan. Nah, jika sudah menjadi larutan, kita masukkan ke tabung reaksi. Sudah jadi larutan, kita masukkan kunyit sebanyak 3 tetes ke larutan teh jus. Jika sudah 3 tetes, kita aduk hingga merata. Dikocok sampai menjadi rata. Yang terakhir, kita masukkan air sebanyak 10 ml ke gelas ukur. Kita masukkan ke beker gelas
masukkan Marimas sebanyak 2 sendok. Jika sudah 2 sendok, kita aduk hingga merata, hingga menjadi larutan Marimas. Kita masukkan ke tabung reaksi. Terus kita masukkan larutan kunyit ke larutan Marimas sebanyak 3 tetes. Jika sudah 3 tetes, kita kocok sampai merata. Di sini kunyit menjadi bahan indikator bahan pemanis. Ini hasil praktikum saya. Ada air, gula pasir, sari manis, teh jus, dan Marimas. Ini hasil percobaan praktikum dari Marimas. Ternyata Marimas terbuat dari bahan pemanis buatan karena memiliki endapan yang banyak sekali, seperti gambar berikut. Nah, itulah hasil percobaan dari praktikum saya tentang zat pemanis alami dan pemanis buatan, bahwa pemanis buatan sangat berbahaya kita konsumsi karena bisa merusak kesehatan kita. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi pemanis alami seperti gula. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima, yaitu refleksing atau dokumentasi refleksi. Hasil respon dari tiga teman saya. Yang kedua, 3 respon dari guru saya. Yang ketiga, 3 respon dari keluarga saya. Nah, dari siswa atau teman-teman saya, yaitu saya memilih 2 teman untuk merespon dari proyek saya. Apakah dia menerima, apakah tidak. Ternyata dari 3 siswa teman saya itu, dia menyetujui dan suka dalam proyek saya ini. Dan dari siswa tersebut menyatakan bahwa pemanis buatan juga sangat berbahaya dan harus dikembangkan lagi. Nah, untuk yang guru, 3 respon dari guru ada 4, yaitu guru IPA saya, guru bahasa Inggris, dan guru bahasa Indonesia, dan guru IPS. Nah, ternyata dari respon beliau, guru-guru saya, dari proyek saya, guru-guru menyetujui dan suka dalam proyek saya ini dan sangat membantu untuk mengetahui zat pemanis alami dan zat pemanis buatan. Nah, yang terakhir yaitu keluarga. Respon dari keluarga saya sebanyak 3 orang, yaitu dari ayah, dari ibu, dan paman. Dan beliau menyetujui apa yang saya buat, dia setujui dan sangat membantu untuk masa kini seperti pandemi seperti ini. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi pemanis buatan yang sangat banyak sekali, dan sekarang seperti pandemi banyak sekali orang yang batuk gitu, dan bisa untuk dikembangkan dan sosialisasikan ke orang-orang sekitar. Kesimpulan dan pesan-pesan saya, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman dengan alami. Apabila kita mengkonsumsi dengan buatan, juga bisa merusak kesehatan kita. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi pemanis alami. Sudah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.